Hai gengs, good morning. Ya, ini sehari setelah potong rambut. How do my hair look? Saya tadi pulang because karena semalam tuh potong rambut sampai sekitar hampir jam 12, jam 11 lewat 40 sekian gitu. Nah, sekarang sudah bangun, tidur di sini, terus mau beli sarapan, tapi tadinya mau beli roti saja sih, cuman ini jam tangan ini jam 10 lewat, jadi saya mau beli makanan berat alias nasi, karena kalau tidak makan nasi maka tidak kenyang. Oke, sekarang cuci muka saya, tidak apa-apa nih. Duh, alis tuh kadang, kenapa sih kalau alis tuh kadang suka iri hati. Kayak laki-laki yang sebenarnya mereka tuh tidak butuh alis yang bagus-bagus, tapi kenapa dong alis tuh bagus gitu. Sudah lupakan. Sekarang kita cari makan dulu. Jangan lupa uang. Sampai ketinggal. Oke. Cus. Ada langganan di bawah tuh. Aduh, sendal tidak ada lagi. Ada. Oh, sorry. Ada satu. Nah, setelah ini ya, guys. Bau makanan. Bagus tidak sih potongan rambut ini? Semoga sih bagus, ya kan? Terus sampai di lift. Kita mau turun di turun. Sekarang kita cari makan dulu ya. Kolam renang sih bisa pakai ternyata. Yuk lihat-lihat. Tunjuk orang buka jalan, kita video tanpa izin. Sekarang seperti itu, jadi kalau kita pas masuk orang pemegang video, maka akan dikenakan undang-undang. Jadi aduh, matahari bagus nih kalau foto, on point banget. Ibu yang langganan tuh kira-kira masih jualan tidak? Semoga sih masih. Kayaknya sih masih. Kamu sudah makan kok belum? Makan dulu baru nonton YouTube.
makan baru scroll TikTok ya, supaya ada tenaga. Kita semua sampai. Si ibu itu bukan sih. Mampir kakak, cari apa? Nasi uduk, nasi kuning ada. Iya. Kayaknya orangnya beda. Enggak, pakai itu aja. Kacang panjang ya. Iya, itu. Sama mau ini, mau bumbunya dong. Pedas. Bawang goreng dikit. Nasi goreng? Oh enggak. Ini aja? Iya, mau bawang gorengnya. Oh, oke. Udah? Ini apa sih, pisang? Gorengan tempe, pisang. Oh, mau pisang gorengnya 1. 10 3. Oh gitu. Iya. Ah, nggak bisa. Campur nggak apa-apa di mix. Oh yaudah, nggak usah deh. Itu aja. Yang mana? Nggak usah deh pisang goreng. Itu aja. Berapa? Aja. Satu aja. Yang lainnya enggak, nasi uduk ada. Oh. Nasi ada. Lontong sayur gado-gado. Aduh, uangnya dari tadi. Enggak ada. Uangnya ratusan semua dari tadi. Kita perhatiin beliin. Ya ampun. Kalau kan tak. Ya nggak ada uang kecil. Kasihan. Oh, si ibu itu masih ternyata. Dicari cuma pembantunya. Buka masker si ibunya nggak ngeliat lagi. Ada depan kan? Sari punya kan? Sari lagi. Kakak, duit kakak 10.000 sini ada mau? Apa? Oh gitu. Uang 10.000 gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ambil apa ya? Oleh lawu nggak apa-apa. Ini tadi kan nukerin beli kelas kan tentara. Lagi gitu. Mau teh itu deh. Hangat. Teh panas. Teh panas, teh tawar aja. Teh tawar. Heeh. Manis enggak? Tawar. Tawar aja. Nah kan ibunya masih ingat. Ibunya masih ingat aku. Sekarang kita mau pulang dan makan dulu ya. Aduh, panas. Teh panas. Sebenarnya sih waktu itu masih tutup sih poolnya karena social distancing. Ini kan sempit ya. Terus tadi ada tuh 3 orang jalannya ke saya tempat. Memangnya ini punya bapak loh. Tapi nggak tahu juga sih, kali aja punya bapaknya. Tapi kalau punya bapaknya ngapain dia tinggal di sini? Harusnya dia tinggal di tempat yang lebih bagus. Pulang dan makan. Kadang orang tuh suka tidak susah lah kalau mau jelasin. Pagi-pagi jangan marah-marah ya. Sampai deh kita. Kayaknya sebenarnya ngomong jadi macam kayak ada jalan ke tanah pingsan. Sampai kita sampai di rumah. Sekarang kita makan dulu guys, karena Kampung Tengah tidak bisa bekerja sama lagi. Cuci tangan jangan lupa. Mari kita makan.
Dia beli ini teh tawar. Sebenarnya terus suka minum teh sih sebenarnya tuh, tapi karena beberapa kita pindahin dulu. Taruh ya. Beberapa kali beberapa kali sih ada yang memperkenalkan saya terhadap ini teh tawar. Jadi ternyata enak juga kalau pagi-pagi tuh bikin perut jadi enak. Nah, tadi beli ini kalian bisa lihat dengan baik dan benar tidak sih? Oke. Kita coba sana. Ada yang chat tidak? Tidak ada. Oh. Beli ini nasi kuning, ikan, dan sayur. Karena sebenarnya ada makanan lain, cuman saya tidak suka. Di mana-mana tuh di sini banyak kan ayam terus. Ini bosan makan ayam. Di hotel makan ayam, di kos juga ayam. Di mana-mana makan ayam. Makan ya. Nah, sekarang mau makan sambil cerita. Jadi ada yang kasih pertanyaan enggak? Kakak kalau kuliah perhotelan tuh harus tinggi kok. Ini untuk informasi buat adik-adik, teman-teman yang mau sekolah perhotelan. Tinggi sih bagus, tapi tidak diharuskan untuk tinggi. Sab tinggi 149 atau 150 cm. Tidak masalah, bukan pramugari ya. Kita di hotel orang tidak perlu harus tinggi badan bagaimana. Jadi jangan khawatir kalau yang imut-imut macam kesawin ya. Maksudnya yang tidak tinggi. Tidak masalah kalau mau sekolah perhotelan. Ada lagi juga yang bertanya kayak gini. Sekolah hotel tuh harus cantik. Ini bukan fashion show sayang. Yang penting lu mau sekolah, lu mau belajar, lu mau bayar uang sekolah, uang kuliah, lu lolos tentunya. Ini harus bisa sekolah perhotelan. Kemudian ada juga yang tanya, bisa kalau apa sih namanya, kalau sekolah perhotelan kalau nanti kerja di hotel tuh bisa tidak sih pakai hijab, berjilbab, berhijab? Sebenarnya itu tergantung dari hotel masing-masing. Ada hotel yang tidak mau kalau pakai orang berhijab. Ada hotel yang mengizinkan gitu. Tapi kalau kebanyakan hotel bintang 5 di Indonesia, kebanyakan sih mereka minta untuk tidak pakai hijab itu. Gitu. Tapi kalau itu untuk yang di frontlinernya, yang di bagian depan. Kalau yang di back office sih sepertinya bisa, karena itu kan tidak bertemu dengan tamu, itu di belakang. Karena di tempat kerja yang sekarang pun begitu, yang di back office bisa pakai hijab. Kalau yang
frontliner yang tidak bisa, dan juga untuk rambut pun begitu lah. Kalau yang di back office itu mereka bisa kasih panjang makeup rambut, tapi kalau kita yang di frontliner, kebetulan saya di frontliner, bisa kasih panjang, hanya kalau sepanjang terus melewati bahu itu kita harus cepol. Nah, saya tidak mau cepol, jadi makanya potong pendek. Kalau potong pendek kayak begini, kita tidak perlu cepol lagi, begitu. Terus apa namanya, make up. Awalnya saya dipikir bilang, ya tidak perlu terlalu make up gimana sih, cuman kita tuh diperhatikan sama bagian SDM itu, human resource. Orang selalu memperhatikan kita pun cara berpakaian, kita pun make up. Bahkan satu orang tidak suka pakai jam tangan sebenarnya, tapi karena kerja di hotel dan itu diharuskan setidaknya pakai jam tangan, akhirnya saya beli jam juga. Bahkan pernah saya tidak pakai jam tangan. Ini sebenarnya harusnya sih pakai anting, cuman karena rambut kan ketutup begini, jadi tidak terlalu kelihatan kan. Tapi harus pakai anting. Kalau misalnya rambut kita kayak begini, telinga kan kelihatan tuh. Ini minimal kita harus pakai anting di sini. Tapi karena rambut ketutup begini, jadi tidak terlalu menonjol, tidak terlalu kelihatan. Walaupun pakai anting pun nanti kan ketutup. Jadi ya tidak pakai anting. Ada pernah tidak pakai anting, waktu itu saya rambut masih cepol. Lagi tegul gara-gara tidak pakai anting itu. Akhirnya waktu itu sempat pakai anting, terus karena telinga nih kan agak-agak sensitif, jadi ya sekarang ya begini saja, tidak perlu bikin telinga rusak. Tutup dan nah, kalau adik-adik teman-teman yang mau sekolah perhotelan pun gitu, siap-siap minimal harus bisa pakai alis. Tapi kalau yang alis lebih bagus mah, alis tuh rapi mah tidak masalah. Kalau kayak pun begini kan alis tumbuh social distancing, jadi harus dirapikan guys. Minum dulu. Panas karena pedisnya. Terus apa lagi ya? Kayak kira-kira kalau sekolah perhotelan tuh jurusannya apa saja sih? Focusingnya ke apa saja gitu. Jadi kalau di Sapu kampus itu semester awal tuh kita belajar semua. Kayak belajar harus laundry, alias laundry itu istilah apa sih? Binatu, housekeeping, masak, front office, akunting. Tapi akunting waktu itu tidak terlalu banyak karena kan diploma. Kalau misalnya yang apa sih namanya, D4 atau yang S1 itu mereka lebih banyak yang itu sih manajemennya. Kalau yang diploma 3 itu kebanyakan bagian yang operasional gitu. Kalau misalnya teman-teman tanya sekolah perhotelan di mana sih yang bagus, menurut saya kalau sekolah perhotelan tuh di mana-mana sih bagus, tergantung dari kitanya saja sih. Jadi ya bukan berarti sekolah perhotelan di kampung terus tidak bisa kerja di hotel di Jakarta sini begitu, tidak juga. Terus ini saja sih pertanyaan sejauh ini yang telah pertanyaan
yang saya jawab. Berapa ya? Terus kalau misalnya teman-teman kalau misalnya merantau di sini, oke. Kira-kira kalau hari libur tuh bikin apa saja? Kalau hari libur, tidur sampai matahari senter di ubun-ubun, malah bangun. Dan habis tidak mandi 1 hari. Karena itu memang mengapresiasi diri. Tapi ini bukan untuk contoh ya. Karena kalau tidak libur berarti itu saya bangun pagi jam 5 dan jam 5 yang dingin-dingin tuh saya harus mandi. Jadi kayak kalau libur tuh saya merasa kayak saya harus memberikan diri ini penghargaan dengan tidak mandi pagi-pagi buta gitu. Tapi jangan ditiru juga sih. Terbaik untuk kalian mungkin, tapi untuk saya sih santai-santai. Kemudian kalau untuk hari libur yang pasti cuci pakaian. Cuci pakaian. Habis itu menyimpan kamar kadang-kadang. Kamar betul terlalu berantakan kok. Paling sih cuci pakaian, cuci spray, handuk gitu-gitu. Kalau kalian libur buat apa sih? Juga yang jalan-jalan paling di mana sih? Dekat-dekat tempat dekat-dekat di mall, dekat-dekat kos begitu. Yang penting mah jalan-jalan. Jadi lihat barang-barang yang dijual walaupun tidak beli bisa sepuas. Itu saya sih, tahu orang lain mungkin salah satu menghilangkan kepenatan, stres kerja. Itu jalan di mall, lihat barang-barang yang ada taruh di rak-rak jualan tuh kayak segar kan, menghap otak begitu, kayak masuk di dalam dan menggantikan itu pikiran-pikiran yang kadaluarsa dalam otak. Kayaknya lihat barang-barang yang tertata rapi di toko-toko di dalam mall tuh kayak memberikan kepuasan sendiri. Apalagi kalau beli lebih puas lagi. Terus jalan-jalan sampai keluar dari mall sudah gelap, pulang tapi capek begitu, cuci pakai tangan, cuci muka, main HP, scroll TikTok. Terus kalau HP sejatuh di muka, nah berarti tandanya cuma ngantuk, tidur apa itu lah. Tapi masing-masing orang punya cara kan beda-beda. Kalau ada yang bingung dia mau lihat ini kamera yang di sini, tapi saya lebih senang lihat di sini ya, muka. Lah, pokoknya kalian pahami saja ya. Oh ya, kemarin ada cerita sedikit. Kalau kalian mau dengar, kalau tidak ya skip saja. Kemarin saya kan keluar, terus pulangnya naik salah satu ojek online di sini. Pulang terus memang pas awal ini orang datang nih, saya perasaan sudah enak. Kayak kita bisa menilai nggak sih, kayak
Ya walaupun kita tidak boleh menilai orang apa sih namanya, menganggap remeh or underestimate ke orang, cuman kayak percaya feeling tuh. Pas ini orang datang nih saya kayak oke, lihat ya, lihat cara bawa motor. Aduh berisik sekali. Sorry. Dari cara bawa motor saya rasa kayak tapi sudah, namanya juga sudah datang ya, sudah naik. Terus mau pisah kos itu kita harus putar balik ke underpass kan, underpass nih di situ. Terus dari jalan dari tempat dia pick up satu, kayak dia kayak sudah jalan terus tidak seimbang, maksudnya kayak dia tuh mau nyalip mobil dong, begitu nyalip tuh gini ya. Mau mendahului mobil-mobil atau kendaraan lain. Padahal dari awal saya bilang, Pak, nggak usah pelan, nggak usah kencang-kencang ya. Saya nggak buru-buru juga kok, gitu. Hah? Namanya, iya mbak. Nah, iya mbak. Gitu, tapi tetap jalannya masih buru-buru, jalannya cepat-cepat nanti pun. Ada pilih sampai depan. Sampai di sebelum turun ke underpass itu ada mobil di depan kita kan. Terus itu mobil tuh, kita di belakang mobil. Nah dia tuh mau nyalip dari samping mobil begitu, tapi ini mobil pas bergeser begini, jadi hampir tuh kayak apa sih, totok. Dan istilah totok atau pokoknya gitu, hampir semua tabrak. Iya sih, harusnya pakai tabrak, kenapa pakai totok? Mau tabrak itu mobil. Ini bapak tuh kayaknya sudah sadar juga, si bapak ini juga kayaknya kayak, maksudnya dia juga tidak menyangka kalau ini mobil mau bergeser gitu loh. Jadi saya langsung, Pak, dan posisi si bapak itu kencang, jalannya cepat gitu. Ya kenapa dia pakai logat alur, bingung nih, logat alur, logat Jakarta. Pokoknya kamu nonton dan pahami saja. Betul lah. Si bapak itu dia tidak sadar kalau ini mobil mau ke kanan juga. Dia kan mau ambil dari kanan terus turun ke underpass itu. Sudah langsung saja, saya kan orang suka kaget begitu loh. Pak, langsung pukul pak begitu. Dia juga kaget, baru dia tahu tidak dia pembalasan seperti apa. Dia omong bilang, dia kayak ketawa yang kayak ketawa apa sih, meremehkan gitu. Meremehkan, itulah perasaan saya sih, kayaknya dia tidak meremehkan, kayak tenang gitu. Mungkin dia maksud tertawa, tenang mbak, tenang, aman, ini Rosip adik. Dia udah bilang begini, mbaknya jantungannya, terus kayak what the fuck? Dia bisa bilang mbaknya jantungan, maksud itu di depan tuh kan mobil gitu, bukan agar-agar. Kalau agar-agar sih tidak apa-apa, kalau tabrak nanti kita melenting kok, itu agar-agar yang hancur. Ini besi gitu. Bisa mbaknya jantungan ya. Kalau tabrak itu barang, bapak baik, bapak di sini ada keluarga saya di sini tuh merantau. Kadang susah juga sih, kayak mau marah tapi saya kayak lucu juga, karena saya ekspresi kaget yang mungkin menurut dia berlebihan, tapi menurut saya itu standar. Dan dia pencara yang bilang mbaknya jantungan ya. Menurut lu kalau saya tidak berteriak pasti tadi kita tabrak, hanya karena mungkin kaget dia, jadi dia juga kaget. Ih, betulan ya, pagi-pagi bikin kita mengomel. Terus omong banyak di situ kok, diam saja. Hanya sampai di rumah dengan selamat, puji Tuhan. Emang kok ada yang begitu juga sih, kayak kita tuh bilang, Pak, tak usah kencang, tak usah buru-buru, kita tidak buru-buru amat, tapi tetap dong kayak tidak pedulikan customer bu, omongan. Maksudnya kalau jatuh kan bukan bapak sendiri yang luka begitu, kan penumpang di belakang juga luka. Syukur-syukur kalau penumpang di belakang tidak luka, bapak sendiri yang luka.
Kadang susah ya. Iya bang. Apa yang barusan omong? Seperti itulah. Habis. Hah. Ada. Iya. Jadi sekian cerita yang tidak terlalu penting di pagi hari ini. Semoga sama mama di rumah tidak nonton ini video karena pasti dia akan pikiran. Tulang. Oh ya. Kalau di Alor, tidak tahu di keseluruhan NTT Bang Man, tapi kalau di Alor khususnya, kalau tulang ikan tuh kan kita bilang tulang ikan ya. Di sini orang mah bilang duri. Kadang duri ikan, duri tuh kayak setahu saya ya, maksudnya yang di sap kampung di Alor kan. Duri tuh kayak duri-duri mawar, duri-duri salak, duri-duri nangka begitu. Ini dapur di sini ikan, tulang ikan nah bilang duri ikan. Nanti kayak awalnya saya dengar sih aneh juga sih, kayak lihat telinga kayak duri. Tapi sih sekarang sudah terbiasa. Cuman tetap saja saya omong tulang ikan bukan duri ikan. Sekian. Terima kasih sudah nonton, sudah temani sama makan. Semoga semua sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Dadah.